Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita berdua, saya Idul Firmansyah dan Saya Vela. masih dalam segmen Dimensi. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pintu air yang ada di Surabaya. Benar sekali. Dia adalah pintu air apa kan? Pintu air Jagir. Pintu air Jagir. Pintu air Jagir terkenal dengan horor dan mistisnya. Di balik itu, pintu air Jagir merupakan pusat daripada pengairan untuk kota-kota Surabaya. Pengairan yang dimaksud adalah pengairan untuk rumah-rumah, kemudian ya rumah-rumah lah ya. Seperti itu kan. Nah, yang menarik di pintu air Jagir sendiri adalah pintu air yang dibuat pada udah lama sih Val, kisaran iya zaman Belandaan itu udah dibuat pintu air Jagir ini. Ya gunanya untuk itu sebenarnya, untuk apa itu? Irigasi dulu, kemudian untuk menahan air laut yang pasang. Hingga pada suatu ketika ada beberapa rumor atau mitos yang terjadi di pintu air tersebut. Konon katanya di situ ada penunggunya, Vel. Nah, penunggunya itu seperti apa? Nanti biar Vela langsung terjun untuk melihat apa aja kejadian dan mitos-mitos yang ada di situ dan penunggunya tentunya. Mungkin dari kacamata Vela sendiri, sedikit saja mungkin apa yang bisa Vela lihat di pintu air Jagir tersebut, Vel? Kalau yang kacamata sekarang sih Mas, yang aku lihat ya itu emang ya bendungan air sih, emang dibangun buat sistem pengairan di Surabaya gitu. Tapi sih emang ada yang nunggu sih, emang ada penunggunya di situ. Terus emang ada satu hal yang kenapa bisa bikin pintu air Jagir sendiri ini tuh menjadi horor, kesannya mistis gitu. Padahal hanya pintu air kan Mas ya. Tapi kesannya tuh kita ngelewat atau apa gitu selalu kayak tertarik gitu loh, selalu kayak nengok, oh ternyata pintu air gitu sih. Jadi emang ada yang penunggunya juga. Terus emang ada satu hal yang membuat itu menjadi mistis. Wih, ini menarik mungkin ya buat kita kupas nanti, dan mungkin dari segi mata batin Vela juga bisa menembus pintu air Jagir tersebut. Tapi secara sekarang masih banyak orang-orang yang beraktivitas di sana, Vel ya. Salah satu contohnya adalah orang pemancing, banyak jualan yang juga di sana. Iya. Tapi tidak tidak banyak maksudnya. Banyak juga kayak pemancing-pemancing itu yang sering dihantui katanya, Vel, dari informasi-informasi masyarakat sekitar gitu. Dan mungkin Vela sendiri udah ada akses nggak ke sana, dilihat dari ini? Kalau yang sekarang sih masih oke-oke aja sih Mas. Jadi maksudnya dia tuh ngebolehin juga. Maksudnya belum ada yang halangi sih kalau untuk ke sana sendiri. Tapi ya nggak tahu lagi kalau nanti sih Mas. Tapi yang menarik juga, Vel, pintu ataupun Kali Jagir ini kan merupakan percabangan dari Sungai Berantas. Iya. Sedangkan yang kita tahu juga Sungai Berantas adalah dulunya itu pusat peradaban. Transportasi ya Mas ya? Dalam arti di sana istilahnya pusatnya perekonomian, pusat transportasi juga ada di Sungai Berantas juga, seperti itu. Itu yang menarik. Dan yang paling menarik juga dulu saya baca-baca literasi, pasukan Majapahit juga pernah berperang ketika menghadang pasukan dari China itu di situ juga, di pintu Jagir situ juga berarti ya, seperti itu. Ya mungkin tadi Vela kan sempat ngomong di situ ada penunggunya kan. Kira-kira penunggunya seperti apa? Mungkin Vela bisa langsung meditasi ke sana mungkin kan. Sementara Vela meditasi, kan kita ketahui juga bahwasanya ketika kita melihat pintu air Jagir ini sangat luar biasa sekali ya, ketika ada dibuka itu airnya itu sangat deras sekali, kayak seakan-akan di dalamnya itu sangat dalam gitu. Iya sih Mas, yang aku lihat sekarang sih emang pintu air yang dibangun oleh zaman Belanda, dan emang dari arsitekturnya emang arsitektur Belanda banget sih. Tadi kan aku bilang kenapa tempat pintu air ini sendiri tuh kayak kesannya horor, mistis, terus kayak serem gitu. Emang yang aku
lihat ini ya, yang aku tahu juga emang di sini tuh ada kayak gerbang dimensi sih mas. Wih. Jadi ada kayak gerbang dimensi yang mungkin daya tariknya itu gede juga. Jadi kalau orang pikirannya kosong ataupun apa di situ pasti langsung nyaut gitu loh mas. Nyautnya tuh dalam arti tiba-tiba mereka menjeburkan diri, atau tiba-tiba mereka terjatuh, atau tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang padahal nggak ada, terus kayak akhirnya terbawa gitu sih mas. Jadi emang ada gerbang dimensinya, dan itu emang daya tariknya itu juga besar gitu. Itu kenapa yang ngebuat pintu air Jagir sendiri itu kayak serem dan horor gitu sih. Bahaya nggak Vel ketika terjadi seperti itu Vel? Bahaya sih mas, bahaya. Makanya kenapa sebenarnya semua tempat kan emang ada yang nunggu. Nah di pintu air Jagir sendiri ini tuh emang ada yang menunggu, dan emang ada gerbang dimensi sendiri. Jadi kenapa saat kita berkunjung itu kalau bisa pikiran kita itu pikiran yang senang, pikiran yang mau kayak mancing gitu ya mas. Mancing itu mindset kita jangan buat ngilangin sumpek, malah justru mancing itu mindset kita buat menghibur diri gitu. Menghiburnya dalam artian bukan yang kayak kita ada masalah kita lari ke mancing rasanya kepikiran gitu, enggak. Jadi kayak ya udah mancing aja gitu. Jadi nggak perlu yang kayak mancing itu buat menghilangkan menghilangkan stres itu tuh menurutku nggak ini sih, nggak masuk sih. Soalnya emang di sini sendiri itu ada gerbang dimensi yang daya tariknya juga kuat sih mas. Kelihatan nggak sosok apa yang menunggu di situ Bel? Iya, ini tuh aku lihat ya ada beberapa sih mas. Cuma yang sekarang kalau yang aku lihat di pintu airnya sendiri, di atasnya tuh ada sosok hitam besar sih. Hitam besar. Jadi aku kayak mungkin mereka itu sejenis siluman mungkin mas ya. Tapi kayaknya memang ditanam di situ mas. Dia tuh ditanam di situ dari yang ngebangun itu. Jadi emang ditanam buat menjaga itu. Terus Bel? Itu sih yang aku lihat. Kalau yang kan yang artikel yang kita baca juga katanya ada si Buaya putih itu. Yang aku lihat sekarang sih nggak ada sih. Maksudnya yang aku lihat saat ini nggak ada. Mungkin dia lagi nggak di situ ataupun sekarang nggak ada sih. Yang lihatnya sosok hitam besar. Ya kayak siluman gitu sih. Ini rambutnya tuh keriting-keriting yang benar-benar rusuh gitu sini. Besar banget. Tapi bentuknya manusia. Bentuknya manusia. Perutnya besar. Kukunya panjang banget sampai yang kukunya ngelipet gitu loh mas. Ih serem ya, aku nggak mau ya. Jelas berarti. Ya jelas. Jadi kayak sebenarnya dia ini nggak, kalau yang aku tangkap auranya itu nggak yang kayak ngusir kita ngapain di sini gitu. Cuma aku takut sendiri tuh kayak pembawaannya tuh yang ini sih mas, yang serem itu. Jadi yang bener-bener yang kayak kayak jenis genderuwo juga sih, tapi bukan genderuwo. Maksudnya kayak genderuwo yang sering kita yang kita lihat atau kita temui gitu. Jadi kayak mungkin dari orang Belandanya sendiri dulu yang ngebangun terus ditanam di situ. Jadi dibawa oleh mereka. Jadi kayak nggak yang ini sih mas, itu yang nggak ngokein tapi juga nggak ngelarang. Jadi ya udah gitu aja loh. Cuma yang pembawaannya dia tuh bener-bener di depan pas gini mas. Jadi ini aku, ini dia barusan. Iya, jadi bener-bener di depan pas gitu dia. Takut juga sih, makanya aku balik aja lah gitu. Bisa nggak diajak komunikasi itu kan? Kalau si yang ini nih dia bilangnya aku emang di sini. Jadi kayak emang dia yang aku bilang tadi itu emang dia itu kayaknya emang taruh di situ sih, disuruh menunggu tempat itu gitu. Enggak yang dari sekitarnya tapi emang di situ gitu. Terus kalau yang ada juga beberapa orang yang kayak emang bunuh diri di situ juga pasti di situ. Oke, mungkin selain dari penunggu tersebut ada kejadian apa di situ kan? Ya itu mas, banyak yang aku lihat itu ya banyak yang
nggak banyak sih, beberapa korban yang bunuh diri itu sendiri itu masih ada di situ. Jadi mereka tuh yang terjun ke situ ataupun terpeleset ataupun nggak sengaja terjatuh, mereka tuh masih kayak ada di situ gitu sampai saat ini. Entah mungkin jalannya yang belum terang jadi masih gelap, atau mungkin mereka itu masih menyimpan sesuatu yang belum bisa tersampaikan di selama mereka hidup gitu. Tapi emang konon dari berita-beritanya itu banyak sekali yang mati di situ, entah itu loncat, entah itu istilahnya itu hanyut dari sungainya itu gitu. Nah mungkin ini yang menarik, mungkin habis ini Vera coba berkomunikasi ataupun mengakses ke orang-orang yang meninggal tersebut. Bisa nggak kita mungkin interogasi dia kenapa kok sampai meninggal di situ gitu kan? Coba kan. Kayaknya aku nggak bakal merem sih mas. Soalnya aku kalau merem pasti ngeliatnya ke yang ini sih, yang lihat yang sosok itu. Soalnya dia emang lagi di situ dan lagi apa ya, emang di situ dan apa ya, kayak dia tuh kayak lebih ke usil sih sekarang kepalaku yang sebelah kanan ini sama sebelah sini aku terasa berat banget, dan kepala aku nggak tahu kenapa dia banyak kiutan sekarang yang sebelah kanan ini. Ya sambil ini aja nggak apa-apa. Yang aku lihat sih yang salah satunya yang dia terjatuh itu, yang dia jatuh di kali itu, emang dia itu yang aku ngerasanya dan dia ceritanya itu, aku lihat ini yang cowok masuk, yang cowok dia itu melihatnya itu tuh ada jalan dan tiba-tiba udah jatuh aja gitu. Dia nggak ingat kenapa dia bisa jatuh, tiba-tiba dia niat dia emang lagi kalut pikirnya waktu itu. Terus lewat situ entah kenapa tiba-tiba langsung tiba-tiba langsung jatuh, dan bukan jatuh, menjeburkan diri gitu mas. Udah saya dia nggak ingat apapun lagi gitu, tahu kenapa. Dia masih di situ sebenarnya. Tapi bisa diajak komunikasi dianya Vel? Itu dia cuma bilang itu aja, saya tidak tahu kenapa kenapa saya bisa di sini, tiba-tiba kayak saya jatuh terus udah. Tapi ditemukan kok itunya. Oh, jenazahnya ditemukan. Jenazahnya ditemukan. Itu tiba-tiba dia menjebur apa sama diri. Sama sepeda motornya enggak? Menyeburkan diri. Makanya yang aneh tuh dia tuh juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia di situ dan menjeburkan diri. Cuma yang dia ceritakan memang saya dari perjalanan itu emang udah tiganya udah kalut, lagi banyak masalah. Dan nggak tahu kenapa kok mengarahkan ke situ, terus jalan terus dia kayak udah plung gitu aja. Ya mungkin ini yang kamu maksud tadi Vel. Di pintu air Jagir itu apa itu letak? Iya. Dimensi apa itu? Dimensinya apa ya, kayak daya tariknya itu tinggi banget ya. Iya. Kok tau kenapa bisa kok sakit banget sih ini itu. Sekarang? Iya. Kamu ngerasain gimana? Aku masih itu tuh kayak pegel banget gitu loh, kayak ada yang pegel aja sih, kayak ada yang megang berat gitu. Berat gitu. Sini sama yang sebelah sini sih lumayan, sebelah sini sekarang kerasa. Ada hubungannya dengan ini enggak? Kayaknya sih, kayaknya mungkin yang itu tuh nggak suka juga. Soalnya kan emang gerbang dimensi mas ya. Mungkin kalau aku lihat itu ada gerbang dimensinya. Ya mungkin karena mereka nggak mau dipublikasikan, atau mungkin kita juga nggak perlu nuwun dulu sebelum ke sana gitu. Nggak ke sana dulu maksudnya kita ya. Gitu sih. Selain yang cowok itu, Vel, ada lagi nggak yang kamu lihat? Ada juga cewek. Cewek itu gimana kronologinya? Cewek itu terpleset sih mas, terpleset terus dia jatuh gitu aja. Pada saat apa itu dia di situ? Terpleset itu pada saat apa ya dia? Dia itu, aku lihatnya jalan aja terus jatuh sih mas. Rata-rata kayak gitu ya? Jalan aja jatuh gitu. Kalau yang pertama tadi itu yang cowok itu dia tuh inget apa-apa terus tiba-tiba cemplungkan diri aja. Nah kalau yang ini tuh terpleset terus jatuh gitu aja sih. Tapi aku nggak tahu kalau bisa terpleset jatuh. Mungkin dia lewat situ atau apa. Cuma kayaknya nggak yang di kejadian di pintu Jagirnya apa sih. Mungkin di aliran ke kali Jagir sendiri itu. Tapi dia sekarang di area situ sih. Arwahnya itu? Area yang pintu itu. Pintunya Jagir itu. Tapi mungkin meninggalnya nggak di situ juga. Kayak meninggalnya itu di mungkin dia lagi di ngambil di salah satu sungai itu. Gitu terus dia jatuh. Mayatnya ketemu tapi
ditemukan dua ini. Dua ini aku lagi ditemukan sih. Tapi ya dia masih di situ. Soalnya kan dia itu kayak apa ya, masih bingung gitu loh. Aku ini kenapa di sini? Aku nggak tahu. Jadi dia tuh kadang tuh merasa kayak dirinya masih hidup kayak gitu. Tapi kalau masih hidup aku nggak bisa komunikasi dengan yang hidup gitu. Jadi kayak bingung dia tuh harus ngapain gitu. Sedangkan kan mereka kalau yang bunuh diri maupun yang mungkin belum saatnya itu tuh kayak jalannya tuh gelap gitu Mas. Jadi mereka satu sama lain nggak kelihatan. Ini kayak sama yang dua cowok tadi itu sama cewek ini. Nah ini kan ada beda waktu kan Mas ya. Walaupun sama kejadiannya di sekitaran situ, tapi dia tuh nggak bisa ngeliat si cowok juga nggak bisa ngeliat si cewek. Karena kenapa ya? Karena ini tadi kalau bunuh diri itu ya. Iya, karena mungkin belum saatnya bunuh diri. Jadi itu tadi jadi jalannya tuh kayak gelap gitu. Tapi kalau yang tadi itu? Yang mana? Yang cewek? Iya. Kalau yang cewek ini tuh dia belum oh iya satu lagi kayak dia juga masih menyimpan dendam, belum bisa ikhlasin apa yang terjadi. Masih gelap juga gitu. Nah satunya tuh mungkin itu, jadi dia tuh bingung kemana aku harus ngapain, aku harus apa gitu sih yang aku ngerasain si cewek itu. Kalau yang si cowok ini lebih ke udah bisa nerima tapi belum bisa ikhlas sepenuhnya gitu sih. Tapi mereka masih ada di situ semua, Vel ya? Masih. Rame nggak Vel di situ, Vel? Kalau aku ngelihatnya sih malah justru kan ini kan kayak ada portalnya tuh sih maksudnya. Aku nggak bisa masuk ke portal ini, portal yang dimensi ini tuh. Aku cuma bisa ngeliat di area sekitar sungai itu sendiri. Jadi di pintu air itu emang nggak yang ramai banget itu, cuma yang paling menonjol tuh yang sosok siluman tadi. Iya, sosok hitam itu sama yang buaya putih itu aku belum kelihatan sih, belum nemu sih. Entah mungkin dia nggak ada atau apa saat ini, tapi aku belum nemuin sih. Sama aku lihat ada kayak portal itu. Ada yang jaga nggak portalnya? Nggak ada sih. Cuma nggak sembarang orang bisa masuk portal. Bentuknya itu seperti apa portalnya? Nggak bisa dideskripsikan sih Mas. Jadi kayak ya gerbang dimensi aja gitu. Yang bisa masuk ya orang-orang yang berkaitan di sana. Gitu sih aku ngeliatnya. Tapi kalau buaya putih itu emang saat ini nggak ada di sana? Kalau yang saat ini aku tuh nggak ada Mas. Entah mungkin buaya putih ini tuh dari portal tersebut atau dari portal itu nggak setiap hari dia di situ, jadi bisa keluar masuk gitu, atau di mana aku juga nggak tahu. Kalau saat ini aku lihatnya nggak ada sih di area pintu itu sendiri. Berarti untuk istilahnya itu kekuasaan yang memimpin di daerah situ itu ya si makhluk hitam itu ya. Yang di atas. Yang di atas itu. Kalau yang di bawah kan beda-beda lagi. Mungkin yang buaya putih itu yang di bawah. Gitu kayaknya sih kayak gitu sih. Soalnya aku melihat itu mungkin mereka kan punya kekuasaan sendiri sih. Jadi kekuasaannya di atas, aku di bawah gitu. Nah, kalau yang di bawah itu mungkin karena mereka bisa tahu kalau itu ada buaya putih, itu mungkin mereka mancing di situ atau mereka berenang di area situ itu ada buaya putih gitu. Kalau yang di atas aja sih banyak yang aku lihat itu ya hanya itu sih yang hitam itu. Oke, tadi Vela kan ngomong masalah makhluk itu kan emang sengaja ditaruh di situ gunanya untuk menjaga salah satunya. Nah, dari segi pandangan Vela saat ini orang-orang itu menanam makhluk itu untuk gunanya untuk menjaga yang seperti apa sebenarnya, Vel? Jadi kayak lebih ke menjaganya tuh menjaga ke ini sih Mas, menjaga supaya tempat itu di bentuk air itu kan pasti kan ada beberapa alat-alat ataupun gitu sih Mas. Jadi nggak dicuri juga. Jadi kalau dicuri itu pasti ada kejadian yang sakit atau yang apa gitu. Jadi dibalikin lagi gitu. Jadi lebih ke menjaga yang bentuknya secara fisik juga, terus menjaga ke yang bentuknya kayak non fisik itu mungkin kayak si tempat itu tuh bisa lebih kuat gitu. Jadi harusnya jangka waktunya kayak semua bangunan ini bisa kuatnya sampai 5 tahun. Nah itu bisa sampai 10 tahun. Oh gitu. Tahun, kayak gitu. Iya, soalnya ada yang menjaga secara tak terlihat itu tadi. Berarti selain dijaga dari segi bangunannya, juga ada yang menjaga dari segi metafisika tadi itu, Vel ya, supaya bangunannya itu awet gitu ya secara logikanya ya. Iya, terus kayak
apa baut-bautnya atau apa gitu kan. Biasanya kan orang usul kan ada aja sih mas yang nemu yang oh ini bisa dicuri atau ini bisa diakalin gitu. Nah, itu kalau ada kejadian kayak gitu pasti mereka nanti akan merasakan sesuatu sih. Tapi menurut Vela sendiri dari kacamata batin Vela itu kan pintu air Jagir itu kalau istilahnya itu dilepas dibuka beberapa senti itu kan airnya kan deras banget itu ke bawahnya itu. Nah itu bawahnya itu dalam banget nggak Vel? Bawahnya tuh ya dalam, nggak yang dalam banget sih mas, itu dalam sungai. Jadi dalamnya sungai itu standarnya segitu sih, cuma nggak yang kayak dalamnya yang seperti kita, yang seperti Mas Pinky apa namanya omongin kayak yang dalam banget itu enggak, walaupun alirannya gede enggak sih. Yang dalam-dalam ya masih standar sungai di Indonesia itu seperti apa itu. Nah letak portal dimensinya itu di mana, di apa gerojokannya itu atau di atas atau di mana? Kalau yang aku lihat sekarang itu di atas, tapi kan dia bisa berpindah mas. Jadi tergantung apa namanya tergantung kemana siapa yang ada yang bunuh diri lagi gitu ya. Mungkin mereka bisa masuk ke dimensi itu, nanti portalnya berpindah ke bawah gitu. Portalnya tuh nggak menentu mas, jadi bisa berpindah tempat, cuma di air berpindah titik tapi tetap di area situ, area pintu. Yang aku lihatnya sih kayak gitu. Sudah pernah ada yang mancing di sana teman-teman? Kalau mau sensasi yang berbeda untuk memancingnya silakan dicoba di pintu air Jagir gitu ya. Ya jadi itu ya teman-teman ya, sedikit informasi perihal latar belakang pintu air Jagir beserta penghuninya, beserta kejadian-kejadian apa yang dulu pernah ada di sana gitu ya Vel ya. Iya benar. Vel, ada rencana ke sana kita nanti gimana? Boleh ya. Boleh. Tapi kalau explore itu lebih cenderung ke ini ya Vel, lebih mudah untuk berinteraksi ya mungkin ya. Iya benar sekali mas. Jadi kalau explore itu nanti itu kita lebih jelas aja di tempat itu ternyata ada ini lagi. Jadi kayak kan kalau di tempat ini kita nggak tahu di sana itu mungkin jangkauan kita terbatas gitu loh mas. Jadi sebatas kayak satu titik gitu. Kalau explore kan banyak titik gitu. Dan sejauh mata memandang pasti terlihat. Wih, ini pasti menarik sekali dan tentunya harus kita agendakan untuk explore selanjutnya. Ya mungkin teman-teman ada request mau bahas satu tempat, silakan langsung aja share di kolom komentar ya. Nanti akan kita coba menelusuri tempat tersebut. Seperti itu ya Vel ya? Iya benar sekali. Oke, mungkin itu aja dari kita edisi Dimensi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada apa yang sudah kita sampaikan. Sekali lagi, ini merupakan sudut pandang dari ruang hampa mengenai suatu peristiwa, dan pada segmen kali ini kita membahas peristiwa pintu air Jagir seperti itu. Oke Vel, kata-kata terakhir buat kawan-kawan ruang hampa Vel. Di pintu air Jagir ya mas ya. Jaga sikap, jaga perbuatan, dan jaga hati. Jaga hati. Jaga hati. Sekian edisi Dimensi kali ini. Kita ketemu lagi di dimensi-dimensi selanjutnya bersama saya Idul Firmansyah Dan saya Vela. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.